Ini udah belum? Udah banyak ini. Coba kelawi. Udah banyak ya. Ini makan lagi. Habisin. Aduh, malah dijatuhin. Nah, sayang teman-teman. Nah, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku Valdi. Jadi di video kali ini teman-teman, seperti biasa aku bakal kasih makan ayam-ayamku lagi. Dan dikarenakan ini tuh hari Senin, jadi itu rada spesial teman-teman. Ya ada 2 tambahan bahan. Dan ini kan kayak udah siang banget teman-teman. Nah tadi tuh aku karena rebus pakannya, satu bahan pakan ini aku rebus dulu supaya ya aman lah untuk ayam teman-teman. Dan jadinya itu rada siang. Dan satu lagi ada tambahan pakan yang apa ya, lumayan bagus lah untuk ayam. Nanti bakal aku sepil. Tapi sebelum itu, ternyata di kebunku ini ada penyusup teman-teman. Kita liatin nih, aku liatin ke kalian semua. Nah jadi tuh di kebunku ini ada penyusup teman-teman. Penyusup yang mungil. Bentar ya, aku cari dulu. Ah ini nih. Tuh. Penyusup teman-teman. Ini nggak tahu anak ayamnya siapa, datang terus ini. Hei, tuh nggak tahu lewat mana ini teman-teman nih. Tuh. Berdua teman-teman. Ini kayaknya yang dulu ya, yang dulu masuk kandangnya aku. Mungkin dia lewat sini. Nggak tahu anak ayamnya siapa masuk ke sini. Tuh kalau punya ayam nggak mau nggak mau dikurung, malah dilepas ini. Woi kesini nih. Tuh biarin aja, nanti aja aku tangkap teman-teman. Nah aku langsung aja sepilin karena ini udah siang juga ya. Untuk pakannya nih, pakannya kan seperti biasa ada dedak, ada daun pepaya nih, dan ada tambahan lagi nih. Nah ini nih daun singkong teman-teman, karena aku habis motong-motong singkong di bagian sini. Tuh singkongku aku potong karena supaya fokus ke bagian ini nih, apa namanya, buah yang ada di bawah gitu. Ini kan sebenarnya satu tangkai doang teman-teman, tapi malah dia tuh tumbuhnya sampai 5 teman-teman. 1 2 3 4 5 nih bekasnya nih ya. Ya aku nggak tipu-tipu teman-teman. 1 2 3 4 5, satu tangkai doang. Intinya itu yang ini. Nih intinya dia tumbuhnya 5 teman-teman, makanya aku potong, aku sisain 2. Terus 3-nya ini aku rebus teman-teman, daun ininya nih, daun singkongnya, dan aku pakai ke ayam. Ya bukan rebus sih ya, rebus di presto gitu teman-teman, karena sisanya itu bakal kita makan sekeluarga gitu. Dan di sini juga ada kuning-kuning. Ini bukan kuah gulai ya, tapi ini temulawak teman-teman. Ini aku pertama kali nambahin temulawak langsung ke makanan ayamku kayak gini. Dan ini yang cair ya. Sebelumnya itu kan pakai kunyit teman-teman, pakai kunyit. Dan itu tuh rada-rada ayam tuh rada-rada curiga teman-teman, kayak nggak mau makan gitu. Bismillah aja pas temulawak ini itu tuh mau makan ya. Kita lihat bareng-bareng aja nanti. Dan kayaknya jangan terlalu banyak dulu deh, takutnya jadi warnanya kuning semua ya kan, malah ayam tuh curiga. Nah ini nanti bakal aku untuk sore. Habis itu kita aduk aja teman-teman ini pakannya ya. Karena kemarin itu kalau nggak aku cekokin ya, ayam-ayam itu makannya nggak aku dipaksa gitu, nggak mau makan teman-teman. Padahal ini baik untuk ayam nih. Tuh. Oke, ini rada nggak kuning lah ya, aman warnanya. Karena ayam tuh nanti curiga kalau wah apa ini kuning-kuning, masa kita dikasih makan warna kuning gitu, curiga teman-teman. Nah oke, kita langsung tes aja ke si Bu yang ada di sini. Masih aku karantina ya teman-teman, karena masih ada memori apa namanya, mengeraminya. Tuh makan, tuh kayak gitu teman-teman, curiga gitu dia ya. Coba makan lagi. Daunnya malah yang dimakan. Tuh dilepeh teman-teman. Aku nggak tahu kenapa ayam-ayam itu benci banget jamu-jamuan gitu ya, nggak mau dimakan, maksudnya bukan benci sih, nggak mau dimakan. Aduh rusak semua nanti ya. Nanti aku usir lah, ini anak ayamnya siapa ini, kesini-sini teman-teman. Nah selanjutnya kita kasih makan si Upin Ipin. Kita cobain. Aduh itunya jatuh lagi, bentar aku benerin ya. Nah ini udah aku benerin, langsung kita kasih makan aja untuk si Upin Ipin nih. Aku nggak tahu Upin Ipin bakal suka atau enggak. Ini dia ya pakannya ya, kan Bin. Ya gimana ya, Upin Ipin mau sih kayaknya teman-teman. Tuh mau lah ya.
Tuh paling suka itu daun singkongnya teman-teman. Kemarin juga aku udah sempet kasihkan daun singkong ya, dia tuh mau banget. Apalagi untuk ayam-ayam di dalam itu mau banget teman-teman untuk daun singkong ini. Udah direbus soalnya, udah direbus, udah enak untuk dimakan lah. Oke, langsung kita masuk aja ke dalam kandang dan kita lihat bareng-bareng apakah ayam-ayam ini tuh mau dengan temulawak blenderan. Kita lihat bareng-bareng nih. Aduh, kita buka dulu ini segelnya. Kayaknya mereka ini anak-anak kecil itu lewat sini deh. Buka ini pintunya tadi nih. Oke, kita kasih makan, kita tes. Ini tuh rada siang teman-teman. Aduh, kasihan sebenarnya. Tapi gimana lagi ya kan, aku lagi nungguin ini tadi presto daun singkong. Makan. Makan. Makan, makan. Kita lihat dari jauh apakah mau nih. Mau aja sih ya. Mau aja teman-teman. Alhamdulillah mau. Paling suka itu daun singkongnya, pasti diincar dulu. Oh iya, dan ini sih updatean si Tinah ya. Updatean untuk si Tinah ini alhamdulillah dia udah nggak rese lagi ya. Udah aku kurung, udah aku mandikan rutin ya untuk si Tinah ini, dan sekarang dia udah balik normal lagi seperti Sibu biasa. Tuh si Tinah. Tuh. Jadi untuk pakan ini ya mau teman-teman, manjur lah ya, mantep betul ini. Tuh. Tuh. Nah, fungsinya temulawak ini untuk apa ya namanya ya, untuk mempercepat ini teman-teman, mempercepat apa namanya, pencernaan ayam supaya dia tuh makin lahap makannya, gitulah intinya, supaya ayam tuh yang di perut itu cepet tercerna dan dia mau makan lagi dan lagi gitu teman-teman. Dan temulawak ini bagusnya itu karena dialami juga ya, dan simple banget. Di pasar juga banyak teman-teman, tinggal beli aja. Kamu turun. Nah, makan ke sana. Ini ngapain sibuk kesini? Kamu tuh daerahnya di sebelah sana. Ini juga dia bukan Sibu teman-teman, ini bukan Sibu ya. Dia tuh temennya ini, lupa aku. Udah gede aja dia ya. Udah mirip ini betina sini nih, mirip banget. Nah, makan. Dan untuk si kelau ini tuh emang dia masih takut banget teman-teman. Sekalian lihat sendiri ya, dia tuh hidupnya di atas kandang terus teman-teman, nggak mau turun, nggak mau latihan di bawah tuh. Jadi aku biarin aja, dan nggak tahu dia bakal makan apa enggak. Kemarin aku suapin kayak gini teman-teman supaya dia makan ya. Tuh, baru mau makan emang nyebeli teman-teman, jadi manja dia nih. Niatannya aku kan supaya dia bisa umbar ya, lari-lari di bawah kayak yang ini nih berdua. Tuh, dia udah mulai adaptasi lah ya. Dengan ini lama aku umbar malah sama aja teman-teman, dia tuh di dalam kandang, di atas kandang terus ini kayak gini. Dan nggak tahu ya teman-teman, kalau kayaknya si kelau-kelau ini nggak bisa besar teman-teman menurutku, karena bulunya itu udah full teman-teman untuk kelau-kelau ini. Tuh, udah full kayak gini lah contohnya nanti. Tuh, nah ini kan dia bulunya udah full, jadinya tuh nggak bisa ini lagi teman-teman, besar lagi ya. Mungkin karena juga genetiknya juga teman-teman, jadinya tuh apa ya namanya, bocil gini terus, tapi udah bisa kelorok kayak gitu teman-teman. Nah, kalau tandanya kenapa aku bilang gini, karena katanya teman-teman kalau ayam kayak gini itu kalau misalnya bulunya apa namanya udah full pas masih kecil kayak gini, itu nggak bakal bisa besar. Dan kalau yang bisa besar itu tuh yang masih gundul teman-teman. Contohnya yang mana ya, bener. Nah, itu tuh di bawah sana. Nah ini nah tuh yang di bawah itu tuh bisa teman-teman, karena bulunya itu masih ini, masih gundul. Kita suapi dulu untuk kelau-kelau ya, sebelum kita bersihin untuk galon-galon air ayam. Takutnya kalau nggak aku giniin nggak makan teman-teman, kasihan mereka nih. Dan untuk di kandang-kandang sini tuh kosong teman-teman, tuh ini kosong. Terus yang di sini juga lagi kosong nih.
Mungkin ke depannya aku bakal ya kasih Shibu yang apa namanya masih ada memori mengerami. Tapi bukan sekarang karena sekarang masih kosong teman-teman. Nah, dan aku kemarin lihat ada kayaknya ini lumayan bagus deh teman-teman. Untuk yang ini nih, sini dekat-dekat. Nah ini nih itu tinggi dan bagus teman-teman. Nah, mirip-mirip sama si yang enggak mirip ya, mirip kipas sih sedikit warnanya ya. Ini kayaknya pas tuanya juga nanti muncul merah-merah tuh dia tuh. Nah ini tinggi teman-teman. Mungkin bakal aku kapan-kapan lah, ini kan masih rada bocil ya, nanti nunggu udah agak besaran, udah agak mantepan badannya, baru aku bikin project kali ya untuk ayam ini. Kayak si ini siapa namanya, si Bejo kan udah bagus banget sekarang teman-teman, udah jinak banget ya. Insya Allah kedepannya ini juga nih tuh. Nah itu jadikan pacekan baru mungkin ya kalau udah tua ini. Mau lagi enggak makan? Oh ini kelau masih mau nih, kelawi. Tuh dia tuh rada gimana ya paruhnya tuh, bisa kalian lihat ya teman-teman tuh, mencong teman-teman, nggak tahu nabrak apa dia nih. Sebenarnya sih untuk mereka berdua ini tuh yang berani tuh yang kelawu teman-teman, yang kelawu tuh berani ke bawah-bawah, yang nggak berani tuh si kelawi. Jadinya tuh kalau misalnya kelawu di bawah kan kelawi di atas, kayak gimana ya, kelawu tuh nggak mau ninggalin kelawi, jadinya dia tuh nempel terus kayak gini teman-teman. Tuh dia kayak gitulah, ketularan gitu teman-teman. Ini udah belum? Udah banyak ini, coba kelawi. Udah banyak ya, ini makan lagi, habisin. Aduh malah dijatuhin. Nah sayang teman-teman. Nah udah oke, tinggal aku ambilin ya untuk galon-galon airnya, habis itu sudah selesai gitu. Oke teman-teman, jadi ini udah tadi aku udah bersihin galon, dan ini kena, tapi satunya udah aku lepas di belakang. Tinggal kita buka aja ininya nih ya. Hei jangan balik ke sini lagi, nanti kamu dipatol sama ayam-ayam yang dewasa. Nah, satunya udah kabur teman-teman, sisa ini doang tuh. Bye. Aduh tuh nggak tahu kemana dia. Sana teman-teman, ke bawah kali ya, coba kita lihat. Bawah sana teman-teman, udah hilang ya tuh ya. Untuk anak ayamnya udah berhasil kita tangkap dan kita lepaskan di belakang nih. Nggak tahu ayamnya siapa itu teman-teman. Nah selanjutnya, karena ini masih ada sedikit waktu kali ya, aku bakal ini teman-teman. Aduh bentar, aku skip dulu, ini mau nutup pintu teman-teman. Nah dikarenakan ini ada sedikit waktu, jadi aku bakal membersihkan kandangnya Upin Ipin, karena di sana kan nya udah menumpuk teman-teman, kotorannya udah menumpuk, dan aku bakal manfaatkan kotoran dari Upin Ipin itu jadi isi untuk bedengan. Sebelum itu aku bakal update dulu untuk peternakanku. Jadi itu di sini aku udah sedikit perubahan teman-teman, supaya si kelawi nggak diam di pojokan terus, supaya dia bisa adaptasi untuk makan di sini dan juga di sebelah sini nih. Aku pindah di sebelah sini teman-teman untuk kandang-kandangnya, dan aku tutup seng dan aku tindihin sama batu. Karena apa ya namanya ya, kalau misalnya ayam kan biasa naik-naik ke atas teman-teman, takutnya dia ada yang kesini ya kan, malah jatuh plontreng langsung berisik nanti teman-teman. Jadi aku ganjel pakai batu, aku tindihin pakai batu, dan nanti bismillah aja sih
dengan aku pindahin kandang ke sini, kelau-kelau itu bisa makan di sebelah sini teman-teman, dan nggak takut-takut lagi kayak sekarang tuh masih di pojokan terus teman-teman. Ini kalau lama-lama dia nggak gerak, lama-lama malah aku yang capek nyuapin dia terus tuh. Nah itu dia. Selanjutnya langsung aja kita menuju ke kandangnya si Upin Ipin. Upin Ipin nih kandangnya udah kotor, terutama di bagian bawahnya teman-teman. Aku bakal bersihin tuh ya, tuh banyak banget kotoran ayamnya, dan aku bakal taruh di sebelah sini nih. Ada bedengan baru di sebelah sini ya, tuh. Nah aku bakal campurkan dengan tanah-tanah di sini. Oke, langsung aja kita mulai untuk bersih-bersihnya. Oke, jadi ini dia teman-teman, udah aku bersihin, dan ini dia untuk hasil pupuknya nih, aku taruh di sini. Dan rencananya nggak tahu sih kedepannya mau bakal aku tanamin apa di sini. Sementara masih kosongan gitu aja, dan kita menuju ke dalam lagi nih. Nah aku masih khawatir sama anak ayam itu teman-teman. Nah takutnya tuh belum malah tersesat teman-teman. Kita liatin lagi ya. Kalau nggak ada berarti dia udah pulang teman-teman. Kalau masih ada di situ berarti dia tersesat nih. Kita liatin ya. Takutnya ya kan, karena punya orang teman-teman, punya orang, malah aku yang khawatir sendiri ya kan. Nah, cari dulu ke bawah sini teman-teman. Sini kayaknya sih udah nggak ada ya, udah nggak ada suaranya sih teman-teman. Tuh, tapi di dalam sana ada kayak, oh ada yang di dalam sana teman-teman. Kayaknya di sana itu ayam tapi nggak kelihatan sih. Itu anak ayam yang tadi apa bukan? Nah kayaknya sih udah nggak ada teman-teman. Alhamdulillah lah ya, udah pulang dengan selamat. Tuh nggak tahu ayamnya sampai itu teman-teman. Jadi itu kalau misalnya teman-teman mau melihara ayam, maksimalin ya, minimal punya kandang teman-teman, kandang kecil kayak gitu tuh. Nah itu aja cukup teman-teman. Soalnya misalnya diumbar kayak gitu, itu kan emang kelihatannya gampang melihara ayam. Kamu jangan keluar. Kelihatannya gampang ya, tinggal lepas saja, nanti gede tinggal dijual gitu teman-teman. Nah takutnya kan kenapa-napa ayamnya kayak ini nih masuk sini, apalagi tadi ayam kecil, nanti takutnya digigit-gigit sama dipatol-patol sama ini yang gede-gede teman-teman. Itu nggak tahu ayamnya siapa sih. Nah itu dia ya, minimal kalau mau melihara ayam ada kandangnya teman-teman, ada kandangnya kayak gini tuh. Dan kalau mau diumbarin ya punya kayak gini teman-teman, gitulah ya, biar nggak ngerepotin orang teman-teman. Itu tuh nggak tahu anak ayamnya siapa datang ke sini, sering banget itu teman-teman. Dan kadang tuh aku juga lihat dia tuh lagi dipatol-patol sama yang gede-gede gini, jadinya tuh kan takut kenapa-napa malah aku yang kena gitu teman-teman. Gitu ya, itu adalah ya sedikit pesan lah teman-teman kalau melihara ayam, karena ayam juga kadang kan sifatnya ayam tuh kepoan ya, jadi tuh semua dimasuki teman-teman, sini masuk, sana masuk, gitu kan jarang banget ada ayam yang kesana sekarang. Dulu sih tiba sih sering masuk teman-teman ke sana, tapi sekarang karena udah ada di sini, jadi dia tuh udah ini apal kalau di sini tuh nyaman daripada di luar gitu. Nah kalau anak ayam kayak gitu kan masih kecil, jadi belum tahu apa-apa, jadi semuanya tuh ingin tauin teman-teman. Kayak kelau-kelau, kamu ngapain, masuk malah diem aja. Nah sana masuk. Nah gitu teman-teman, untuk pesan dari aku ya, kalau misalnya mau memelihara hewan lah, semua hewan bukan ayam doang, itu tuh harus dipersiapkan dengan matang, kayak kandangnya, terus pakan sehari-harinya gitu teman-teman. Tips dari aku gitu, jadi nggak bingung gitu, nggak diumbar sembarangan gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja. Nah jadi itu dia teman-teman untuk kasih makan ayam di hari ini, dan juga apa ya namanya, tadi kita juga udah ngeracik pakan ayam dengan ada 2 campuran bahan baru, yaitu dua bahan baru, yaitu daun singkong dan juga si temulawak. Itu tuh temulawak bagus banget untuk ayam, supaya ayam tuh tambah lahap lagi. Ini contohnya tuh
udah bersih masih dimakan-makanin teman-teman gitu. Dan ya karena ini udah selesai, jadi mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Kalau kalian suka dengan video kayak gini, jangan lupa untuk like dan subscribe di bawah ini teman-teman, supaya kalian semua tidak ketinggalan video terbaru di channelku ini. Kalau kalian semua ingin bertanya atau memberi saran ke aku, langsung aja tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini. Makasih yang udah nonton, ikuti terus perjalananku hingga menjadi peternak yang sukses. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.